warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur. Sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qadara jalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu bis samawati wa bil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, tidak ada puja dan puji melainkan hanya untuk Allah Rabb seluruh alam atas rahmat, hidayah dan petunjuknya yang senantiasa dilimpahkan kepada hamba-hamba yang beriman. Senantiasa marilah kita mensyukuri, kita hargai, kita rawat agar kita senantiasa dipimpin pada jalan Shiratal Mustaqimnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, melalui majelis yang mulia ini, pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat yang sangat populer di kalangan orang-orang mukmin yang taat. Setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya kita melafalkan Al-Fatihah itu 17 kali di dalam sehari semalam. Ada beraneka ragam nama untuk surat Al-Fatihah itu. Ada yang menyebutnya sampai ada 25 nama. Dan termasuk nama Al-Fatihah adalah yang paling masyhur atau yang paling populer, yaitu disebut Ummul Quran atau induknya Al-Quran atau babone kitab atau Ummul Kitab atau induknya Kitabullah. Surat Al-Fatihah juga dikenal dengan nama surat Al-Hamd. Kemudian juga disebut pula Ummul Kitab, Ummul Quran, karena surat ini memang adalah pokok yang intinya atau asal atau akar dari seluruh Quran, atau karena surat ini adalah surat yang terbaik di dalam Quran yang mengandung dasar-dasar akidah serta tujuan-tujuan utama dari Al-Quran. Surat ini isinya adalah memuji Allah, memuliakan Allah dan mengagungkan Allah serta memohon ampunan kepadanya. Disebut juga Sab'ul Mafsani, yang artinya 7 yang diulang. Karena maksudnya mungkin Al-Fatihah diulang-ulang ketika kita membaca sholat dan seterusnya. Surat Al-Fatihah juga sebagai doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya kita akan membaca surat Yasin di dalam acara tahlilan yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah meninggal, para leluhur. Al-Fatihah itu selalu menjadi pembukanya. Selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratnya pendek, maknanya sebetulnya sangat mendalam kalau kita mau mengkaji dan mendalaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian punya Allah Rabb seluruh alam. Tidak ada yang patah dipuji di seluruh dunia ini melainkan hanya Allah semata-mata. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari din atau hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada siratal mustaqim atau tuntunan yang kokoh
atau jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu siratnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Orang yang diberi nikmat atas mereka itu diterangkan dalam surat keempat ayat 68, 4 ayat 69 dan 19 ayat 58. Kemudian dan bukan jalan yang Engkau murka atas mereka dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai Allah atau orang-orang yang termasuk orang-orang yang sesat termaktub di dalam surat ketiga ayat 94, surat ke-37 ayat 111 dan surat ke-42 ayat 16 serta surat 19 ayat 59. Saudaraku yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Artinya dari ayat per ayat, dari ayat pertama sampai ayat ke-7 itu ada korelasi atau penjelasan yang tentu letaknya berada di dalam surat-surat yang lain yang kalau kita kaji, kita dalami sebenarnya makna itu saling menjelaskan, saling melengkapi. Katakanlah ada ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada puja dan puji melainkan hanya kepada Allah. Kenapa yang dipuja dan dipuji hanya Allah semata-mata? Apakah tidak boleh kita memuji yang selain Allah? Mari kita tengok dalam surat kedua ayat 255. Surat ini juga, ayat ini juga sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup, yang berdiri atau yang membangun. Tiada padanya mengantuk dan tidak pula tidur. Baginya apa yang di samawat dan apa yang di bumi. Siapakah yang sempat menolong daripadanya kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapannya dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak menguasai sesuatu dari ilmunya kecuali yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda. Sangat luas wilayah kekuasaan Allah, yaitu meliputi samawat dan bumi. Tidaklah memberatkan untuknya untuk menjaga keduanya, yaitu antara samawat dan bumi. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Inilah korelasi dari katakanlah surat pertama ayat kedua itu. Kalau kita lihat dari sisi ayat ini, sebenarnya kekuasaan Allah itu sedemikian luasnya, yaitu antara samawat dan bumi. Seluruh planet-planet semesta raya ini Allah yang menciptakannya, dan Allah itu juga yang menjaga di antara keduanya. Tidak pernah Allah itu meminta bantuan, dan tidak pernah Allah itu merasa kelelahan menjaga samawat dan bumi ini. Dan Allah juga tidak pernah merasa mengantuk, kemudian tidak pula tertidur. Tidak ada yang membantu, bisa membantu memutarkan samawat dan bumi. Mereka masing-masing berputar pada porosnya, semua atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa membantu semuanya. Dan Allah juga tidak merasa kerepotan atau merasa keberatan menjaga semuanya itu. Maka di sini kemudian diakhiri penghujung ayat ini, Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Maka pantaslah kalau kita sebagai seorang muslim hanya memuji itu hanya kepada Allah semata-mata. Kekuasaan Allah yang meliputi samawat dan bumi, dan di antara keduanya semuanya yang menciptakan Allah, tidak pernah ada yang kemudian membantu. Kemudian surat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi ta'allahum yasudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku ijabahi menyeru yang menyeru kepadaku
maka hendaklah mereka memperkenankan bagiku dan beriman kepadaku, semoga mereka menyadari. Muslimin yang dimuliakan Allah, ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Allah itu dekat, Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher, dijelaskan di dalam ayat yang lain. Maka seyogianya kita perlu tahu bahwa ketika meniru Allah itu tidak perlu dengan sound system dengan kekuatan 13.000 megawatt dan sebagainya. Dan juga mukmin yang sejati itu perkataannya yang baik, yang lembut, penuh hikmah. Sebaliknya perkataan-perkataan yang tidak baik, yang kasar, yang jauh dari hikmah, itu adalah sifat-sifat dari orang-orang yang tidak beriman. Menyeru Allah itu tidak perlu kemudian kita teriak-teriak, kemudian kita berlebihan dengan suara yang menggelegar, tetapi dengan suara yang lemah lembut. Itu yang Allah kehendaki. Karena setiap manusia, setiap insan, setiap diri yang menyeru, Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan setiap penyeru yang menyeru kepadaku, kepada Allah. Yang memohon pertolongan kepada Allah, hendaklah kita semua itu membuat Allah itu berkenan. Kalau Allah diseru dengan suara yang menggelegar, tentu saja Allah tidak berkenan. Allah berkenan itu jika diseru dengan suara yang lemah lembut, dengan penuh hikmah. Itu yang menjadi kita ketahui bersama. Selanjutnya Allah juga menjelaskan waqsid fi masjika wa'bud min sautika ina ankarol aswati lasautul hamir. Bersungguh-sungguhlah di dalam perjalananmu dan rendahkanlah suaramu, bahwa suara yang dibenci adalah suara keledai. Ini kemudian ditegaskan kembali bahwa Allah itu tidak suka itu artinya benci, suara yang bengingeh, suara yang kalau kita puji-pujian sampai gentolong satu kecamatan mendengar semua dengan maksud untuk menyemarakkan atau untuk memakmurkan masjid untuk syiar. Yang demikian itu sebenarnya Allah tidak berkenan, karena suara yang dibenci itu adalah suara himar, suara keledai, suara yang bengingeh. Allah itu tidak menyukainya. Sekali lagi, kalau kita meniru Allah saja, melakukan puji-pujian kepada Allah itu harus dengan sound system yang kekuatan luar biasa sampai satu kecamatan itu mendengar semuanya, itu sama saja merendahkan Allah, menganggapnya apakah Allah itu tidak mendengar atau bagaimana. Kemudian apakah Allah itu dianggap tuli? Menyeru Allah puji-pujian saja harus memekakkan telinga seluruh pendengarnya, seluruh kecamatan mendengar semuanya. Itu Allah tidak menyukainya. Saudaraku, inilah pentingnya memahami Al-Quran. Jadi tahu mana yang Allah ridho dan mana yang Allah tidak menyukainya. Makanya kita itu mendapat pahala dengan puji-pujian, dengan melanturkan puji-pujian yang dengan solusi kekuatan yang luar biasa, maunya mendapatkan pahala. Permasalahannya beroleh ganjaran, beroleh pahala. Tetapi justru apa yang terjadi? Murka Allah yang diterima, karena itu tidak sesuai dengan perintahnya. Disinilah pentingnya amal dan ilmu, sehingga kita itu ya tidak waton. Setiap gerak langkah, setiap ibadah manusia itu adalah disesuaikan dengan perintahnya yang ada di dalam Al-Quran. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surat ke-6 ayat 102. Itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan tiap sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia mewakili atas tiap sesuatu. Selanjutnya kita juga setiap hari meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang mana? Di dalam surat ke-6 ayat 126, wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fasalnal ayati liqaumi yatadakkarun. Dan inilah Al-Quran, tuntunanku yang kokoh, siratal mustaqim, tuntunan yang kokoh, jalan yang lurus, tuntunan yang tegak. Sesungguhnya kami jelaskan
ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan. Inilah sekilas korelasi ayat-ayat yang berkaitan dengan surat-surat Al-Fatihah. Kalau kemudian kita jelajah, kita tadabbur dengan ayat-ayat yang lain, kita akan memperoleh pemahaman yang sebenarnya sangat luar biasa. Adapun kegiatan-kegiatan mengirimkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah mati, itu termasuk amalan yang nusewu, ini amalan bid'ah, amalan yang mengada-ada. Orang-orang yang mati itu tidak perlu diterima Al-Fatihah ataupun bacaan-bacaan Al-Quran yang lain, karena amalan yang demikian itu tidak ada tuntunnya di dalam surah Nabi. Kemudian juga praktek-praktek orang-orang yang kebanyakan dilakukan di lingkungan kita masih seperti itu. Al-Fatihah itu selalu dikumandangkan, kemudian dilanjutkan dalam kegiatan apapun, kemudian pahalanya dikirimkan kepada orang-orang yang sudah mati. Ini keadaan ini sebenarnya amalannya adalah amalan yang tertolak. Jadi kita tidak perlu mengirimkan Al-Fatihah dari masjid, dari kuburan, dari rumah, dan dari tempat-tempat yang lain. Karena kita itu sehari semalam setidaknya 17 kali membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ketika kita ditunjuki tuntunan yang tegak, tuntunan yang kokoh, justru kemudian kita mengingkarinya. Lalu kalau kita setiap membaca Al-Fatihah sampai 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, kemudian dikirimkan, pertanyaan yang menggelitik di dalam pikiran saya, apakah kita itu kemudian sudah tidak membutuhkan Al-Fatihah lagi? Lalu setiap foto Al-Fatihah mau kirim ke, apa kau sudah membutuhkan Al-Fatihah? Kan seperti itu. Analoginya setiap hari kita tuh masak terus menerus, tetapi setiap masakannya kemudian dikirim ke tanggungan ini, dikirim ke saudaranya dan sebagainya. Akibatnya kan kita justru malah kelaparan sendiri. Pun demikian halnya sama ketika kita rajin membaca Al-Fatihah sampai berbusa-busa kemudian pahalanya dikirimkan. Saya kan kemudian bertanya, apakah kamu sudah tidak membutuhkan Al-Fatihah lagi kok kemudian kamu kirimkan? Nah, ini peringatan untuk kita semua. Liyundiro mangkana hayan wayahikul qaulu alal kafirin, agar dia memberi peringatan kepada siapa yang hidup dan hak logis atau benar perkataan atas orang-orang yang kafir. Jadi Al-Quran itu dibacakan itu untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang-orang yang mati. Ini ayatnya jelas, surat ke-36 ayat 70. Orang yang hidup ketika diberi peringatan Al-Quran supaya memikirkan dan kemudian berusaha untuk mengamalkan sesuai yang dikehendaki Allah. Tetapi kalau untuk orang yang mati kemudian dikirimkan Al-Fatihah, kemudian untuk apa? Dan sekali lagi pantas orang-orang kafir Al-Fatihah kemudian dikirimkan untuk orang-orang yang mati. Sedangkan orang-orang yang beriman membacakan Al-Quran itu untuk orang-orang yang hidup, yang hak mestinya seperti itu. Satu ayat lagi di dalam surat ke-35 ayat 18, wala taziru waziratun wisra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu sayun walau kana dal qurba inama yundiru ladina yahsauna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa inama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Dan tidaklah yang berbeban memikul beban orang lain, dan tidak pula yang diberati menyeru kepada bebannya atau bawaannya, dan tidaklah dibawa daripadanya sesuatu walaupun kerabatnya. Sesungguhnya yang memberi peringatan adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang dalam doa dan mendirikan sholat, dan siapa yang bersikap cerdas maka sesungguhnya dia bersikap cerdas untuk dirinya dan kepada Allah tempat kembali berlindung. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan bahwa setiap diri itu memikul bebannya masing-masing. Jika orang merasa dosanya sangat berat kemudian minta tolong kepada saudaranya, maka itu pun juga tidak bisa meringankan beban itu. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, marilah kita
rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, mengamalkannya, amal yang soleh, supaya kita tidak perlu lagi nanti ketika kita meninggal ngarep-ngarep Al-Fatihah dari saudara-saudara kita. Sekian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Allah ridho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna rabbana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.